I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah sebagai moderator di kelompok 2. Kelompok ini akan menjelaskan tentang materi kurban dan akikah. Materi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kurban merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam dan telah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam. Beliau mengajarkan tentang ibadah kurban kepada putranya yaitu Qabil dan Habil. 1. Pengertian kurban. Kurban dimaksudkan untuk memperdekatkan diri kita kepada Allah. Hukum dan dalil kurban. Melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad bagi setiap umat muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf dalam kurung sehat akalnya dan dewasa. Perintah melaksanakan kurban berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kurban sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Islam. B. Balik dan berakal. C. Merdeka. D. Mampu untuk berkurban. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib dengan syarat sebagai berikut. A. Jika seseorang bernazar untuk berkurban. B. Jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut, ini adalah hewan udhiyah. Seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib membelinya. Secara singkat, perintah berkurban. Perintah kurban berawal dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, putra yang sangat dicintainya. Setelah mimpi tersebut disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, sungguh luar biasa jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Sebab setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena dia yakin benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pembelian kurban. Kurban dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah sholat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Pelaksanaan kurban yang paling utama untuk berkurban adalah di dekat tempat salat Idul Adha. Namun hewan jenis diperbolehkan untuk berkurban. Hewan jenisnya hewan yang boleh dijadikan kurban adalah sapi, unta, dan kambing atau domba. Selain jika hewan tersebut misalnya ayam, itik, dan jika tidak boleh diizinkan berkurban. Kondisi hewan kurban. Hewan yang dikurbankan disyaratkan dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak boleh cacat seperti pincang, buta, korengan, dan harus gemuk. Tidak dibenarkan kurban dengan hewan yang buta, sebelah. 2. Menderita penyakit. 3. Pincang jalannya. 4. Lemah kakinya dan kurusnya. 5. Tidak ada sebagian tanduknya. 6. Tidak ada sebagian telinganya. 7. Dipotong hidungnya. 8. Pendek ekornya. 9. Rabun matanya. Hewan yang diperbolehkan untuk kita jadikan kurban tersebut di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Baik tanduknya. 2. Terhindar dari cacat seperti sakit-sakitan, buta, sebelah matanya atau kedua matanya, harus kurus atau pincang dan sebagainya. Cukup umur yang ditentukan dan patut dijadikan kurban, yaitu kambing yang umurnya 1 tahun masuk tahun kedua disebut bangun dan diniatkan untuk 1 orang. Domba umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut bazun atau telah tinggal giginya dan diniatkan untuk 1 orang. Kerbau atau sapi umur 2 tahun masuk 3 yang dinamakan bakarun atau jamatun bisa diniatkan untuk 7 orang. Unta cukup berumur 5 tahun masuk ke 6 dinamakan ibdilun dan diniatkan untuk 7 orang. Sunnah dalam menyembelih kurban. Adapun sunnah dalam menyembelih kurban yaitu membaca basmalah, membaca sholawat kepada Nabi, membaca takbir. Orang yang berkurban memotong sendiri hewan yang dikurbankan. Kaki penyembelih ditumpangkan di leher binatang kurban.
Saat menyembelih menghadap kiblat. Ketika membaca doa sebagian dilakukan Rasulullah SAW. Akikah. Pengertian akikah. Akikah berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kifayah Al-Akhyar juz 2 ayat 242. Hukum dan dalil akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Maksudnya adalah yang sangat dianjurkan bagi setiap orang tua muslim dan berkemampuan. Mengakikkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai Allah. Jumlah dan jenis-jenis akikah. Semua hewan yang sah untuk berkurban sah pula digunakan untuk akikah seperti unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan biri-biri. Waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah penyembelihan pada hari ke-14. Pemanfaatan daging hewan akikah. Tidak seperti hanya daging kurban yang dibagikan dalam keadaan mentah. Daging akikah disunahkan dibagikan setelah dimasak. Dalam kitab Kifayah Al-Akhyar juz 2 di halaman 243 diterangkan bahwa menurut Imam Rafi, daging akikah yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak. Ketentuan hewan kurban dan akikah. Ketentuan hewan untuk kurban dan akikah banyak kesamaan. 1. Binatang atau hewan yang bisa digunakan untuk berkurban dan akikah. Hewan yang dapat digunakan untuk berkurban adalah A. Domba, B. Kambing, C. Sapi, D. Unta. 2. Ketentuan umur hewan untuk kurban dan akikah. A. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. B. Kambing biasa minimal berumur 2 tahun. C. Sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun. D. Unta minimal berumur 5 tahun. 3. Hewan yang tidak boleh untuk berkurban dan akikah. 4. Ketentuan jumlah hewan untuk kurban dan akikah. A. Jumlah hewan untuk kurban adalah domba dan kambing untuk 1 orang. B. Jumlah hewan untuk akikah. Sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, anak yang lahir laki-laki disembelih 2 ekor kambing, apabila yang lahir anak perempuan disembelih 1 ekor kambing. 5. Waktu pembelian kurban. A. Waktu pelaksanaan kurban pada hari Idul Adha, yakni A few moments later. dan pada hari-hari tasyrik. B. Waktu pelaksanaan akikah terbagi 2, yaitu ada dan waktu qadha. Waktu ada adalah dilaksanakan tepat pada waktunya, yakni pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 dari kelahiran anak. 6. Persamaan dan perbedaan kurban dan akikah. A. Persamaan kurban dan akikah. 1. Hewan kurban dan akikah bisa dari jenis domba, kambing, sapi, kerbau, atau unta. 2. Umur hewan kurban dan akikah untuk domba minimal 1 tahun, kambing minimal 2 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, dan unta minimal 5 tahun. 3. Hewan dan kurban dan akikah tidak cacat matanya, tidak sakit pinggang, tidak pincang, tidak kurus, dan tidak berlemah. Hikmah kurban dan akikah. Hikmah kurban. Hikmah bagi yang berkurban. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, dapat memupuk rasa solidaritas sesama manusia, menguji keikhlasan seseorang dalam beramal, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, akan memperoleh kendaraan atau tunggangan ketika meniti titian Shirathol Mustaqim atau jalan yang lurus di akhirat kelak. Menjalin hubungan kasih sayang sesama muslim, membangun persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial untuk meningkatkan gizi masyarakat. Hikmah akikah sebagai penyambutan dan doa orang tua kepada anak agar menjadi anak yang saleh dan soleha, bukti tanggung jawab dan kecintaan orang tua kepada anak, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjalinnya hubungan batin antara orang tua dan anak dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya pada hari kiamat, terjalin hubungan baik dengan tetangga dan fakir miskin, saling mendoakan antar sesama.